Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Castisus Waalaikumsalam. Sobat Dinun. Baik teman-teman sekalian, sekarang kita masuk di segmen Castisus Sobat Dinun. Apa itu Castisus Sobat Dinun? Jadi Castisus Sobat Dinun itu adalah segmen dari Dinun TV yang isinya akan ngobrol-ngobrol, insya Allah berkualitas. Apa saja yang kita obrolkan? Apa saja, jadi yang sebelumnya di Dinun TV sudah ada tentang persiapan 1 abad NU yang sebelumnya diisi oleh Sekretaris ISNU Jawa Timur dan juga mohon maaf, Sekretaris ISNU Kota Malang sama Sekretaris Ansor Kota Malang. Kalau belum lihat videonya, cek di sebelah kiri atas ya. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial. Selamat malam Pak Nasir. Selamat malam Ya, Mas Aliul. Alhamdulillah Ya, sehat-sehat sehat ya? gimana? Alhamdulillah. Sehat. Ya. Malam kali ini kita akan membahas tentang sosiopreneur ya. Jadi beliau Pak Nasir ini adalah pengusaha, tapi pengusahanya yang khas. Tidak hanya kayak ekonomi lawas dengan mengandalkan prinsip apa itu, modal sekecil-kecilnya Untung sebesar-besarnya. Ya. Apa itu sosiopreneur? Kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Oke, itu apa Pak itu Pak? Ya, Itu oke. apa sih? Makhluk Oke. apa itu? Mas Aliul, terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan ke saya ya, ngobrol-ngobrol santai kita ya di Dinun. Oke. Temanya menurut saya sih sangat menarik dan ini perlu kita gaungkan. Ya, temanya mengenai sosiopreneur. Ya, sampean sudah nanya apa itu sosiopreneur? Ya, makhluk apa sosiopreneur itu? Itu ya. Sosiopreneur itu adalah bagian dari pengembangan konsep ekonomi sebenarnya. Ya, kalau tadi sudah sampean sebutkan bahwa ekonomi, konsep bisnis ekonomi secara klasik konvensional. Ya, dan saya rasa pun masih banyak orang yang pengusaha-pengusaha yang memegang mazhab ini gitu ya. Itu masih banyak. Ya, di mana resource sumber daya yang di dalamnya itu adalah biaya ya ditekan sekecil-kecilnya agar mendapatkan keuntungan segede-gedenya. Ya toh. Yaitu teori apa namanya ekonomi bisnis secara klasik. Nah, sosiopreneur ini berbeda. Ya, meskipun framework-nya itu sama-sama dalam dalam aplikasi bisnis ya. Tetapi output yang dihasilkan itu tidak hanya melulu mengenai keuntungan yang sebesar-besarnya. Enggak, bukan keuntungan sebesar-besarnya gitu ya. Tetapi bagaimana bisnis yang dijalankan itu bisa memberikan impact terhadap kebaikan kepada kondisi sosial masyarakat. Jadi itu titik poinnya. Titik poinnya di situ. Jadi bukan hanya ngejar keuntungan, tetapi bagaimana bisnis yang dijalankan itu bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Gitu ya. Masyarakat dalam hal ini juga ya pelaku kegiatan ekonomi gitu ya, masyarakat sekitar gitu ya, terus lingkungan. Nah, itu yang paling penting di situ Mas. Maknanya dari sosiopreneur. Jadi selama ini itu kalau sosiopreneur itu kebanyakan di bidang apa saja Pak itu? Sosiopreneur itu tidak terbatas di bidang apa saja ya, bisa luas gitu ya. Ya, tetapi basis dari sosiopreneur itu biasanya berbasiskan kepada bisnis komunitas. Bisnis komunitas ya, di mana bisnis ini bisnis ya, jadi tetap memikirkan keuntungan ya, bukan bukan kegiatan yang nirlaba, tapi tetap kegiatan yang outputnya tetap keuntungan, tetapi keuntungannya ini diberikan kepada kebanyakan di komunitas. Ya, itu biasanya seperti itu. Ya, jadi berbasis komunitas. Ya, biasanya seperti itu. Kalau saya sekilas kan biasanya ketika ngobrol sosiopreneur itu, kalau yang saya ketahui mungkin banyak ini Pak tentang isu-isu lingkungan, bagaimana zero waste, konsep-konsep zero waste, kemudian kelestarian lingkungan, environment sustainability biasanya seperti yang
sering kali saya dapatkan misalnya tentang sosiopreneur ini. Tetapi bagaimana atau bidang-bidang apa saja Pak? Kalau ini yang jenengan jalankan ini sosiopreneurnya itu dalam bidang apa saja dan mungkin bisa menjadi referensi bagi saya kalau pandangan saya kan sosiopreneur itu lingkungan, sampah, gitulah kalau saya itu mesti arahnya ke situ. Betul. Jadi gini, Mas, balik lagi ya sebelum bicara mengenai apa yang saya lakukan selama ini sebagai pelaku usaha. Kita coba menggali ya contoh-contoh sosiopreneur ya baik yang apa namanya sudah dijalankan di negara kita di Indonesia atau dalam level worldwide ya lebih besar lagi ya. Contoh yang paling mungkin sering kali kita dengar gitu ya, balik lagi bahwa sosiopreneur itu memberikan manfaat kepada masyarakat, lingkungan ya. Makanya tadi contoh-contoh yang sampean ambil lebih banyak ke contoh-contoh sampah lingkungan. Nah, itu kejadian juga memang lebih banyak begitu karena memang begini ya, lingkungan itu adalah bagian dari resource dari ekonomi itu sendiri. Nah, resource itu digunakan untuk kegiatan produksi misalkan, gitu ya, kegiatan produksi, gitu, dikelola ya, terus kemudian jadi input bisnis gitu ya. Cuman masalahnya resource yang bernama lingkungan itu dieksplorasi sedemikian rupa gitu ya, dieksplorasi sedemikian rupa sehingga mereka lupa kegiatan bisnis berjalan, memberikan manfaat kepada pekerja, memberikan manfaat kepada pemodal, tetapi resource yang namanya lingkungan itu dieksplorasi besar-besaran gitu ya. Makanya gini, ada satu contoh yang menarik di mana ada kontestasi yang dilakukan oleh DBS. DBS itu salah satu bank BUMN-nya Singapura lah, ya. DBS itu Development Bank of Singapore, ya. Mereka melakukan kontestasi yang namanya itu Sociopreneur Challenge pada tahun 2018. Mereka mengundang banyak partisipan muda, anak-anak muda yang memiliki konsep dan kepedulian membangun usaha berbasiskan sosiopreneur dari 847 peserta dari 40 sekian negara. Indonesia itu meloloskan 8 finalis. Luar biasa, 8 finalis. Dan 8 finalis itu ketika saya baca, 8 finalis itu hampir 70% concern-nya ke lingkungan. Ya, ada yang pengelolaan limbah dari hulu ke hilir. Ya, terus kemudian ada juga penyulingan pembuatan kayak semacam obat herbal lah, kayak semacam obat herbal dari pucuk teh yang tidak terpakai. Ya, harusnya sampah tapi dikelola gitu. Ada juga yang menarik. Nama perusahaan ini bernama saya agak lupa nih nama perusahaannya. Tetapi konsepnya mengadopsi konsepnya dari Profesor Muhammad Yunus dari Bangkok. Pernah dengar ya? Ya, Grameen Bank. Ya, jadi mikrofinancial. Nah, ini konsepnya sangat menarik. Begini, kegiatan bisnis ya, itu kan ada pemodal gitu ya, terus ada pelaksana bisnis ya, apalagi dalam dunia ekonomi kapitalis seperti ini pasti modal akan dibutuhkan. Nah, perusahaan mikro kita di Indonesia itu banyak banyak dihadapkan dengan masalah permodalan. Nah, perusahaan ini mengadopsi mengadopsi sosiopreneur ini dengan mempertemukan lender, ya, peminjam. Sampean punya duit, ya, terus kemudian dipinjamkan kepada pengusaha mikro, mulai dari 50.000 dan itu berbasis platform digital. Jadi sampean misalnya punya uang 50.000, sampean kenal saya Pak Nasir. Pak Nasir ini pengusaha nasi uduk misalkan, ya toh, saya butuh uang 200.000. Nah, si perusahaan ini mempertemukan sampean sebagai pemodal dengan saya, gitu ya. Ya, tetapi melalui platform digital sehingga sangat transparan dan bisa diawasi, accountable sekali. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, salah satunya yang menarik gitu ya. Dan Anda Mas Ilul itu kan basicnya kan santri.
Ya, kita punya contoh yang sebenarnya contoh ini bisa kita extend, bisa kita copy twice ke tempat-tempat lain, gitu ya. Kegiatan ekonomi berbasis sosiopreneur, berbasis komunitas itu dilakukan oleh banyak pesantren-pesantren kita di Indonesia, terutama di Jawa Timur. Ya, mungkin Anda tahu pesantren Sidogiri. Oh, oke. Tahu ya? Iya, iya. Pesantren Sidogiri ya. Ya, ini pesantren yang Iya. Apa? Basmalahnya itu gimana? yes, pas malah saya mau cerita itu. Ya, kebetulan saya mulai karir di dunia usaha itu kan di perusahaan distribusi ya. Mulai awal tahun 2000-an ya. Sampai sekarang itu saya kenal Sidogiri. Dulu itu sebelum Basmala, dia punya namanya Kopontren Sidogiri. Ya, Kopontren Sidogiri itu berbentuk koperasi, di mana modalnya itu diambil dari salah satunya para santri. Iya, para santri dalam berbentuk koperasi. Lantas dikembangkan usaha sampai sekarang di tahun 2018 mereka itu punya hampir 100 gerai yang namanya outlet minimarket, ya, yang namanya Basmala. 100. Se-Jawa Timur. Se-Jawa Timur, betul. Se-Jawa Timur. Dan itu tidak hanya Pasuruan saja ya, Pak? Dan itu tidak hanya Pasuruan saja. Di Jawa Timur, ya, mulai dari Tapal Kuda, Madura gitu ya, sampai desanya Mas Idung itu, ya Di itu. Lamongan banyak itu, Pak. Di Lamongan banyak. Di Lamongan sudah ada ya? Banyak. Nah, saya uniknya tahu begini. Madura. Uniknya begini, ya. Ini adalah betul-betul konsep sosiopreneur yang memberdayakan yang memberdayakan komunitas, kelompok gitu ya, dan bermanfaat kepada santri dan pesantren. Jadi modelan dikumpulkan ya dari santri atau dari masyarakat juga begitu ya. Terus kemudian diputar menjadi kegiatan bisnis gitu ya. Dengan harga yang sangat kompetitif. Sampean tahu sendiri santri itu kan sanggupnya tidak banyak. Iya, ada banyak. Iya toh? Pas-pasan lah. Pas-pasan. 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 Nah, dari situ tapi kan mereka butuh kebutuhan sehari-hari, daily need. Butuh pasta gigi, ya, butuh beras dan sebagainya. Terutama sabun. Terutama sabun. Nah, terutama sabun. Bahaya itu kalau sabun dipakai untuk apa? Kok cepet habis kan gitu ya. Nah gitu. Nah, balik lagi bahwa Basmala itu tidak di-create sebagai entitas bisnis yang murni ngurusin profit seperti gerai-gerai minimarket yang national chain. Ya, saya nggak perlu sebut namanya ya. Ya, ada beberapa gerai national chain yang menjamur di seluruh Indonesia. Salah satunya itu bahkan memiliki, sampean tahu ya, memiliki hampir 15.000 outlet sekarang. Satu merek se-Indonesia. Dibanding dengan yang 80 outlet. Dan kompetisinya itu gila. Kompetisinya 1 meter jaraknya. yes, betul. Lah, salah satu konsep kenapa si Basmala ini bisa terus berkembang ya dan bertahan karena dia memiliki konsep sosiopreneur, Mas Ilul, konsep sosiopreneur itu dengan menggunakan dua tagline. Ya, gendong dan gandeng. Wah, ini menarik. Menarik ini. Gendong dan gandeng. Gendongnya itu apa? Ya, gendongnya itu si Basmala itu bekerja sama ya dengan outlet-outlet kecil yang di sekitarnya, gitu ya, outlet kecil yang di sekitarnya, ya, yang bisa jadi mereka juga memiliki keterbatasan dalam hal akses untuk mendapatkan suplai produk, modal untuk digendong oleh Basmala, ya, dia kulakan di Basmala. Oleh karenanya tadi kalau kulakan ini bisa dilakukan ketika produk yang dijual oleh Basmala itu terjangkau, istilahnya affordable price. Nah, terjangkau bagaimana caranya? Ya salah satunya menekan profit, keuntungan. Ya tujuannya sosial, Mas, bantu gerai-gerai yang di sekitarnya untuk belanja atau belanja di Basmala, gendong, itu. Terus gandeng, nah gandeng, gitu ya. Kehebatannya Basmala, ya, dia bisa melakukan kerjasama yang sangat apik, gitu ya, dengan salah satunya itu adalah kompetitornya, ya. Kalau dulu kita kenal namanya konsep competition, itu kan Mas Ilul musuh ya musuh,
Sampean urip dhewe, aku urip dhewe. Ya, Menang kalah, Pak. menang kalah. gitu. Ya, tapi tidak dilakukan oleh Pasmala. Pasmala bekerja sama dengan gerai-gerai kuat itu untuk melakukan partnership. Dia juga melakukan kerjasama yang sangat apik dengan para supplier, termasuk saya dan tim, maksud saya. Itu ya, kami ini kan supplier juga untuk produk consumer. Dan salah satu customer besar kami yang di Jawa Timur itu ya Pasmala. Kerugian besar kalau saya nggak bisa masuk ke Pasmala karena kan gerainya banyak. Itu omset buat kami ya gitu kan. Itu namanya gandeng, gendong dan gandeng. Tapi seluruh hasilnya, Mas, seluruh hasilnya karena si Basmala itu pandai sekali melakukan efisiensi dalam bisnis, ya, meskipun profitnya harga jualnya tidak tinggi, ya, dia tetap menghasilkan profit dan profit itu kembalinya ke siapa? Namanya SHU. Sisa hasil usaha diberikan ke santri, diberikan ke masyarakat yang memiliki anggota koperasi. Kembali juga ke pesantren sehingga pesantren Sidogiri itu luar bisa bertahan. Nah, itu kan yang tadi saya contohkan, sosok penerus itu akan lebih cocok jika punya basic komunitas. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi tadi titik beratnya itu di era kolaborasi ya Pak ya. Betul. Nah, di era kolaborasi yang itu sangat diperlukan di era kini. Jadi kalau di era dulu itu kompetisi saja, sekarang itu era kolaborasi. Makanya dari situ biasanya pendidikan juga menekankan pada kemampuan berkomunikasi. Nah, kita itu beruntung Pak di Indonesia sepertinya dalam urusan komunikasi dan kolaborasi ini sudah terlatih karena kultur masyarakat kita juga mengedepankan gotong royong gitu. Itu yes, menurut saya exactly. Betul sekali, Mas. Saya tambahkan lagi ya, balik lagi sociopreneur ini kalau diterapkan di Indonesia itu sebenarnya sudah memiliki modal kuat karena apa? Kultur orang Indonesia itu tepo seliro, saling tolong menolong, gak isoan. Kan gitu. Itu yang sebenarnya harus ditangkap gitu ya. Harus ditangkap oleh para pelaku usaha gitu ya. Itu semacam itu. Nah, sebenarnya pesantren malah lebih punya potensi besar Pak ya, untuk menerapkan. Ada misalnya pesantren itu dikonsolidasi, dikoordinir untuk melakukan bergerak bersama dengan konsep menjalankan sosiopreneur masif ya. Sangat. Santrinya jelas, persebaran alumni jelas. Betul, setuju sekali lah. Gimana Pak cara pesantren untuk membangun dan memulai itu? Oke, Mas, kalau bicara mengenai ini ya, gerakan yang pertama harus yang dilakukan ya. Kita bisa melakukan kayak strategi yang sederhana, simple dengan mengcopy gitu ya, apa yang telah berhasil dilakukan oleh Sidogiri. Ya, tetapi ya ini akan sangat bergantung resource yang dimiliki apa. Gitu ya kan? Gitu. Sidogiri ini resource-nya general, inputnya general. Dalam arti karena general itu maka dia udah melihat potensi pasar yang besar dan kebutuhan udah jelas di depan mata, maka yang paling gampang adalah bagaimana dia bisa membuat bisnis yang instan bisa didapatkan konsumennya. Maka dia buat minimarket. Tapi juga ada pesantren-pesantren yang memiliki resource lain, misalkan ya di daerah Gresik Utara itu. Dari Gresik Utara itu kultur kegiatan ekonominya itu lebih banyak ke fashion. Oke. Lebih banyak ke fashion ya di Gresik Utara. Nah, kayak itu saja yang tinggal di-improve ya kan, dengan melibatkan masyarakat sekitar. Gitu kan, ya membuat koperasi misalkan begitu ya. Nah, itu bisa. Dan yang lebih penting lagi ya, biasanya begini Mas, pesantren-pesantren kita itu memang perlu makin disadarkan ya kemandirian dengan melakukan bukan hanya ya urusan belajar mengajar kitab gitu ya, tetapi bagaimana perusahaan ini bagaimana pesantren ini bisa mandiri secara ekonomi gitu kan, yaitu harus ada upaya untuk melakukan kegiatan ekonomi gitu ya, itu disadarkan pertama. Dan yang lebih penting lagi itu adalah harus ada keterlibatan pengambil kebijakan, dalam hal ini ada pemerintah.
ya kan? Saya dengar, ya, ini mudah-mudahan juga bisa berjalan dengan efektif, bahwa pemerintah mulai dari pusat sama daerah itu memiliki satu program yang namanya One Product One Pesantren. Oh iya, OPOP Jawa Timur. OPOP Jawa Timur. Jawa Barat juga ada. Betul, Jawa Barat juga ada, dan saya baca itu malah Jawa Barat pionirnya. Gitu ya, cukup banyak. Nah, Jawa Timur sudah mulai jalan juga. Cuman masalahnya tingkat efektivitasnya ini belum kelihatan kentara gitu ya. Yang saya lihat itu yang betul-betul pesantren yang sudah lama menekuni ini tuh selain Sidogiri, ada An-Nur ya, Pulau Lawang gitu kan. Punya jaringan minimarket dan saya lihat SPBU juga ya. Terus kemudian di derajat itu ada juga ya. Air minum. Dan sebenarnya ya seluruh pesantren punya potensi ya untuk develop produk apapun gitu ya. Makanya pemerintah juga harus ikut andil dalam hal ini gitu ya, memberikan support ya, baik secara akses, baik secara soft skill-nya, baik secara hard skill-nya, ya harus dilakukan pelatihan agar Sidogiri pesantren-pesantren seperti Sidogiri ini bisa berkembang di tempat-tempat lain. Yes, betul. Dan sebenarnya kalau ngomong resource itu kan, sementara yang pondok-pondok ini yang bisa dijadikan contoh itu kan di distributor ke konsumen, dalam artian bukan sektor produksi. Sebenarnya kalau kita kalau bisa mengulik-ulik resource yang ada itu bisa ke sektor produksi. Misalnya dalam bidang lingkungan, karena menurut saya menarik karena bidang lingkungan itu adalah bidang yang selama ini memang banyak belum tergarap. Misalnya kalau ada salah satu perusahaan di Jakarta itu yang memang benar-benar murni mengolah sampah. Jadi sampah-sampah yang banyak dipilih itu kan sekarang selama ini ya rombeng, plastik. Oke. Bahkan ada yang kalau yang di perusahaan ini yang saya lihat itu dia menggunakan sampah organik yang selama ini tidak banyak dilakukan, tidak banyak didaur ulang. Oke. Itu kalau dengan pengolahan sampah itu Pak, ternyata bisa menghasilkan salah satu produk makanan untuk ternak. Dia itu dalam bentuk maggot, dalam bentuk larva itu untuk makan lele, untuk makan lele, burung biasanya. Jadi potensinya besar itu, dan itu juga bisa jadi makanan ayam, jadi makanan. Betul, setuju. Itu berasal dari sampah Pak. Dari sampah. Jadi bagaimana sebenarnya sociopreneur itu juga bagaimana orang itu kreatif melihat celah ya. Jadi diversifikasi produknya itu, semakin banyak produk yang celah-celahnya itu semakin ya setuju. Tapi balik lagi yang namanya sociopreneur Mas, sociopreneur itu dalam segala aspek bisnis itu bisa dilakukan sociopreneur, asalkan outputnya tadi ya tidak hanya mengeruk keuntungan. Nah, tantangannya ketika sampai cerita misalkan itu diimplementasikan di pesantren ya, di pesantren dengan mengambil skop kegiatan ekonomi produksi ya, akan ada tantangan besar. Kenapa? Karena tantangan tersebut itu di sustainability, keberlangsungan usaha. Sampai bisa bayangkan kalau di pesantren tersebut fokus produksinya itu mengolah sampah, ya, sedangkan pelaku usahanya itu terbatas waktu sekolahnya di situ, 3 tahun, 6 tahun. Bagaimana dengan sustainability-nya? Nah, itu tantangan di produksi biasanya seperti itu. Biasanya gitu ya, Pak. Pasti akan memiliki itu. Jadi kalau output produksinya output produknya itu melalui proses produksi, ya menurut saya sih kalau di pesantren kurang tepat. Ya gitu ya. Karena kalau melibatkan santri langsung ya. Beda lagi kalau minimarket. Nah, minimarket itu kan 2 bulan dalam hitungan setahun orangnya katakan tidak ada masalah, tapi manajemennya kan jelas siapa yang ini gitu ya. Itu sih sebenarnya. Tapi menarik apapun itu gitu Mas.
Kalau yang di pesantren. Apapun usaha yang digeluti gitu ya. Betul. Tapi yang jelas pesantren harus punya visi dan itu harus segera dimulai dari semua pesantren bahwa pesantren itu harus mandiri secara ekonomi. Ya, gitu intinya seperti itu. Jadi selaku pengusaha, bagaimana Bapak ini memaknai konsep sociopreneurship ini? Oke. Kata kuncinya sociopreneur itu aktivitas bisnis yang menciptakan keuntungan, tetapi tidak melulu fokus pada keuntungan menjadi fokus utama, tidak ya. Tetapi bagaimana aktivitas bisnis itu bisa memberikan manfaat lebih luas, gitu ya, manfaat lebih luas kepada masyarakat. Seperti yang saya dan perusahaan sekarang lakukan, gitu ya. Kebetulan unit bisnis saya itu ada di perumahan. Oke. Perumahan, kalau orang mikir perumahan, waduh perumahan itu pasti cuan. Tahu tuh cuan ya Mas ya? Cuan itu untung. Pasti untungnya gede, tebel gitu ya. Amin. Ya memang iya gitu ya. Tetapi yang kita mau ambil segmen perumahan di sini ya, segmen perumahan di sini sesuai dengan visi saya menciptakan sebuah entitas bisnis itu harus bisa memberikan manfaat lebih banyak kepada masyarakat. Oleh karena yang kita pilih itu bukan perumahan-perumahan yang level mewah, tapi perumahan sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan dasar, sebagai kebutuhan pokok masyarakat. Sandang, papan, dan pangan. Sandang, pangan, papan. Pokok. Artinya apa? Kita menyediakan masyarakat, ya, masyarakat yang membutuhkan rumah pertama awal. Ya toh? Ya ini kan tantangan. Sampai begitu lulus, ya toh, terus kemudian nikah, ya toh, maka seharusnya kan segera harus punya rumah. Tapi duit tahu apa enggak? Kan gitu kan. Nah, itu yang kita mau bidik, kita mau kasih servis. Oleh karenanya perumahan kami ini perumahan yang bekerja sama dengan pemerintah, ya toh, menyediakan perumahan dengan pembiayaan disubsidi oleh pemerintah. Sampai kalau punya duit 3 juta saja, pendapatan secara reguler 3 juta saja, Anda bisa mendapatkan rumah tersebut. Gitu ya. Karena apa? Karena memang skemnya yang kami mau perhatikan adalah skem yang diberikan oleh pemerintah dengan rumah subsidi. Intinya semacam itu. Nah, bisa Anda bayangkan Mas, pedagang sayur, pedagang pasar, yang pendapatan mereka meskipun tiap bulannya ada, tetapi kan bisa fluktuatif. Nah, apalagi di tengah kondisi kayak semacam ini. Tetapi mereka butuh makan, mereka juga butuh rumah. Kan gitu kan? Mereka butuh rumah, kan gitu ya. Nah, mereka juga butuh pakaian. Nah, dengan pendapatan semacam ini, gitu ya, bagaimana mereka bisa mendapatkan rumah, ya toh, yang kalau dia beli dengan mencicil misalkan, harus dicicil dengan 3 juta, 2 juta per bulan. Kan gitu ya. Dan mencicil. Nah, apalagi dengan mencicil begitu ya. Nah, maka segmen itu yang kita ambil dan terasa begitu Mas, begitu rumah kita bangun, lantas mendapatkan konsumen yang sudah disetujui pembiayaannya oleh bank. Aduh, lihat muka kebahagiaan mereka itu tidak terbayangkan. Wah, alhamdulillah aku di omah, ya toh, meskipun hanya dengan 2 kamar, gitu ya, dengan 2 kamar, gitu ya, mereka punya yang mereka butuhkan, kan gitu ya. Nah, itu yang saya rasa ini satu contoh saja ya, bahwa setiap usaha ya, bisnismen manapun itu selayaknya memang harus memikirkan bukan hanya urusan keuntungan, tapi bagaimana sirkulasi bisnis ini bisa memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat. Nah, itu intinya di situ. Dalam bisnis sendiri kan ya memang dengan memberikan manfaat itu sebenarnya itu juga penguat bagi komunikasi bisnis ya Pak ya. Betul. Komunikasi bagaimana produk kita itu bisa diterima oleh konsumen. Benar. Oke, baik Sobat Dinun sekalian, itu tadi sesi kita Justice to Sobat Dinun.
Jadi kalau Sobat Dinun ini belum melihat video yang lain, nanti kami sediakan video-video di akhir seksi ini. Tetap pantengin terus Dinun TV. Oke, jadi kita tutup agenda pada malam hari ini. Justice to Sobat Dinun. Semoga teman-teman selalu stay tune di channel ini. Sekaligus semoga obrolan kita pada malam hari ini bermanfaat untuk sobat-sobat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.